Baiklah, kali ini akan kita bahas tentang dasar-dasar atau konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat. Dengan topik yang pertama yaitu mengenal ilmu kesehatan masyarakat. Dalam materi konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat ini, saya akan sampaikan tentang sejarah kesehatan masyarakat, kemudian periode perkembangan kesehatan masyarakat, lalu perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, dan definisi kesehatan masyarakat, kemudian ruang lingkup kesehatan masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, dan sasaran kesehatan masyarakat. Saya mulai dengan sejarah kesehatan masyarakat. Menurut mitos Yunani, yaitu yang disampaikan oleh Asklepios dan Hygieia, ini terdapat dua aliran atau pendekatan dalam menangani masalah kesehatan. Dua masalah kesehatan ini antara lain meliputi pelayanan kesehatan kuratif dan pelayanan preventif. Berdasarkan sasarannya, pelayanan kesehatan kuratif itu adalah sasaran individual, di mana jarak antara petugas kesehatan dengan pasien itu cenderung jauh. Sementara pada pelayanan preventif, sasarannya adalah masyarakat, dan masalah yang ditangani pun masalah masyarakat, bukan individu. Hubungan antara petugas kesehatan dengan masyarakat bersifat kemitraan. Pelayanan kesehatan kuratif ini bersifat reaktif, yaitu menunggu masalah datang. Sedangkan pada pelayanan preventif itu bersifat proaktif, yaitu mencari masalah, kemudian mengidentifikasi masalah. Kemudian pelayanan kesehatan kuratif ini penanganannya lebih kepada sistem biologis manusia. Sementara pada pelayanan preventif, pendekatannya dilakukan secara holistik, yaitu secara menyeluruh. Periode perkembangan kesehatan masyarakat. Di sini dibedakan dua bagian, yaitu periode sebelum ilmu pengetahuan dan periode ilmu pengetahuan. Pada periode sebelum ilmu pengetahuan, di mana masyarakat belum terlalu memahami arti pentingnya kesehatan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian adanya peraturan tertulis yang mengatur pembuangan limbah kotoran. Tujuan awalnya tidak untuk kesehatan, tetapi karena limbah menimbulkan bau tidak sedap. Dalam perkembangannya, makin menyadari pentingnya kesehatan masyarakat setelah timbulnya berbagai macam penyakit menular. Namun, dalam upaya pemecahan masalah secara menyeluruh belum dilakukan. Pada periode ilmu pengetahuan, masalah penyakit merupakan masalah yang kompleks, di mana mulai ditemukan penyebab-penyebab penyakit dan vaksin sebagai pencegah. Louis Pasteur misalnya, itu sebagai penemu vaksin pencegah cacar. Kemudian Joseph Lister itu menemukan asam karbol untuk sterilisasi ruang operasi. Selanjutnya William Martoni ini menemukan ether sebagai anestesi pada waktu operasi. Selanjutnya, penyelidikan dan upaya-upaya kesehatan masyarakat secara ilmiah mulai digalakkan, di mana telah dikembangkannya pendidikan tenaga kesehatan profesional oleh seorang pedagang whisky dari Baltimore, Amerika, dengan berdirinya universitas. Pemerintah Amerika membentuk Departemen Kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi penduduk, juga perbaikan dan pengawasan sanitasi lingkungan. Perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada awal abad ke-16,
pemerintah Belanda mengadakan upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti masyarakat pada waktu itu. Sehingga berawal dari wabah kolera tersebut, maka pemerintah Belanda pada waktu itu melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat. Selanjutnya pada tahun 1807, pada masa pemerintahan Jenderal Daendels, telah dilakukan pelatihan dukun bayi dalam praktek persalinan. Upaya ini dilakukan dalam rangka upaya penurunan angka kematian bayi pada waktu itu. Tetapi ini tidak berlangsung lama karena langkahnya tenaga pelatih. Selanjutnya pada tahun 1888 telah berdiri Pusat Laboratorium Kedokteran di Bandung yang kemudian berkembang pada tahun-tahun berikutnya di Medan, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Didirikannya laboratorium ini yaitu dalam rangka menunjang pemberantasan penyakit seperti malaria, lepra, cacar, gizi, dan sanitasi. Selanjutnya pada tahun 1925, Heydrich, seorang petugas kesehatan pemerintah Belanda, mengembangkan daerah percontohan dengan melakukan propaganda atau pendidikan penyuluhan kesehatan di Purwokerto, Banyumas, karena tingginya angka kematian dan kesakitan. Selanjutnya, pada tahun 1927, Stovia, yaitu Sekolah untuk Pendidikan Dokter Pribumi, berubah menjadi Sekolah Kedokteran dan akhirnya sejak berdirinya Universitas Indonesia tahun 1947 berubah menjadi FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sekolah kedokteran tersebut punya andil besar dalam menghasilkan tenaga-tenaga atau dokter-dokter yang mengembangkan kesehatan masyarakat Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1930 dilakukan pendaftaran dukun bayi sebagai penolong dan perawatan persalinan. Dan kemudian pada tahun 1935 dilakukan program pemberantasan pes karena terjadi epidemi dengan penyemprotan DDT. Dan dilakukannya vaksinasi massal. Selanjutnya pada tahun 1961 diperkenalkannya konsep Bandung atau Bandung Plan oleh Dr. J. Leimena dan Dr. Fatah yang kemudian dikenal dengan Fatah Leimena. Yang intinya bahwa dalam pelayanan kesehatan masyarakat, aspek kuratif dan preventif tidak dapat dipisahkan. Konsep ini kemudian diadopsi oleh WHO. Dalam perkembangannya diyakini bahwa gagasan inilah yang kemudian dirumuskan sebagai konsep pengembangan sistem pelayanan kesehatan tingkat primer dengan membentuk unit-unit organisasi fungsional dari Dinas Kesehatan Kabupaten di tiap kecamatan, yang mulai dikembangkan sejak tahun 1969-1970 dan kemudian disebut Puskesmas. Pada tahun 1952, pelatihan intensif dukun bayi dilaksanakan. Pada tahun 1956, Dr. J. Sulianti mendirikan proyek Bekasi sebagai proyek percontohan atau model pelayanan bagi pengembangan kesehatan masyarakat dan pusat pelatihan, sebuah model keterpaduan antara pelayanan kesehatan pedesaan dan pelayanan medis. Pada tahun 1967 dilakukan seminar yang membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai dengan masyarakat Indonesia. Kesimpulan seminar ini adalah disepakatinya sistem puskesmas yang terdiri dari puskesmas tipe A
tipe B, dan tipe C. Selanjutnya, pada tahun 1968 telah diadakan Rapat Kerja Kesehatan Nasional. Dicetuskan bahwa puskesmas adalah merupakan sistem pelayanan kesehatan terpadu yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah atau Depkes menjadi pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas. Puskesmas disepakati sebagai suatu unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif dan preventif secara terpadu, menyeluruh, dan mudah dijangkau dalam wilayah kerja kecamatan atau sebagian kecamatan di kota madya atau kabupaten. Pada tahun 1969, sistem puskesmas disepakati dua saja, yaitu tipe A yang dikepalai oleh dokter dan tipe B dikepalai para medis. Pada tahun 1969 sampai 1974 yang dikenal dengan masa Pelita 1, dimulai program kesehatan puskesmas di sejumlah kecamatan dan sejumlah kabupaten di tiap provinsi. Pada tahun 1979 tidak dibedakan antara puskesmas A atau B. Hanya ada satu tipe puskesmas saja yang dikepalai seorang dokter dengan stratifikasi puskesmas ada 3, yaitu sangat baik, rata-rata, dan standar. Selanjutnya, puskesmas dilengkapi dengan piranti manajerial yang lain, yaitu microplanning untuk perencanaan dan lokakarya mini atau lokmin untuk pengorganisasian kegiatan dan pengembangan kerjasama tim. Pada tahun 1984 telah dikembangkan program paket terpadu kesehatan dan keluarga berencana di puskesmas, antara lain KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Selanjutnya, di awal tahun 90-an, puskesmas menjelma menjadi kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga memberdayakan peran serta masyarakat selain memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Definisi atau pengertian kesehatan masyarakat. Di sini ada beberapa definisi, antara lain yang menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini tercantum dalam pasal 1, butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Selanjutnya, menurut Ikatan Dokter Amerika tahun 1948, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Dari kedua batasan atau definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kesehatan masyarakat itu meluas dari hanya berurusan sanitasi, teknis sanitasi, ilmu kedokteran kuratif, ilmu kedokteran pencegahan, sampai dengan ilmu sosial, dan itulah cakupan ilmu kesehatan masyarakat. Nah, sekarang pengertian ilmu kesehatan masyarakat. Ini merupakan suatu ilmu atau seni yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang umur, dan meningkatkan efisiensi hidup masyarakat melalui upaya kelompok-kelompok masyarakat yang terkoordinasi, perbaikan kesehatan lingkungan, mencegah dan memberantas penyakit menular, dan melakukan pendidikan kesehatan untuk masyarakat ataupun perorangan. Ruang lingkup kesehatan masyarakat. Sebagai ilmu, mulanya ada 2 disiplin keilmuan,
yaitu ilmu biomedis, medical biologi, dan ilmu sosial. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, akhirnya berkembang ilmu biologi, ilmu kedokteran, kimia, fisika, lingkungan, sosiologi, antropologi, psikologi, pendidikan, dan sebagainya. Hal ini merupakan ilmu yang multidisiplin. Pilar utama ilmu kesehatan masyarakat. Di sini ada 7 pilar yang penting, yaitu epidemiologi, biostatistik atau statistik kesehatan, kemudian kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, kemudian administrasi kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, dan kesehatan kerja. Apakah kesehatan masyarakat itu sebagai seni? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kesehatan masyarakat pada prakteknya mempunyai bentangan yang luas karena penyebab kesehatan masyarakat adalah multikausal, sehingga pemecahannya harus secara multidisiplin. Upaya-upaya yang dikategorikan sebagai seni atau penerapan ilmu kesehatan masyarakat. Hal ini meliputi beberapa hal, antara lain pemberantasan penyakit, baik menular maupun tidak menular. Berikutnya, perbaikan sanitasi lingkungan. Kemudian, perbaikan lingkungan pemukiman, pemberantasan vektor, pendidikan atau penyuluhan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, pembinaan gizi masyarakat, pengawasan obat dan minuman, serta pembinaan peran serta masyarakat dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Secara garis besarnya, derajat kesehatan masyarakat ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama, faktor lingkungan, yang meliputi fisik, biologi, dan sosiokultural. Kemudian yang kedua yaitu faktor perilaku yang meliputi sikap dan gaya hidup. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor pelayanan kesehatan, baik itu promotif, preventif, kuratif. Yang keempat yaitu faktor herediter atau faktor keturunan. Faktor lingkungan. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, di mana kesehatan akan dipengaruhi oleh kualitas sanitasi lingkungan di mana manusia itu berada. Hal ini dikarenakan banyaknya penyakit yang bersumber dari buruknya kualitas sanitasi lingkungan. Misalnya, ketersediaan air bersih pada suatu daerah akan mempengaruhi derajat kesehatan karena air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi perekonomian suatu masyarakat. Semakin miskin individu atau masyarakat, maka akses untuk mendapatkan derajat kesehatan yang baik akan semakin sulit. Faktor perilaku atau gaya hidup. Gaya hidup individu atau masyarakat itu sangat mempengaruhi derajat kesehatan. Contohnya, dalam masyarakat yang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, akan terjadi perubahan gaya hidup pada masyarakat tersebut yang akan mempengaruhi derajat kesehatan. Kemudian pada faktor penduduk atau herediter atau keturunan. Genetik ini sangat berpengaruh pada derajat kesehatan. Hal ini karena ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat genetik seperti leukemia. Faktor hereditas ini sulit untuk diintervensi karena hal ini merupakan bawaan dari lahir. Dan jika dapat diintervensi, maka harga yang dibayar sangat mahal. Berikut faktor pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan juga mempengaruhi derajat kesehatan, di mana pelayanan kesehatan di sini adalah
pelayanan kesehatan yang paripurna dan integratif antara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Semakin mudah akses individu atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka derajat kesehatan masyarakat akan semakin baik. Sasaran kesehatan masyarakat. Beberapa sasaran kesehatan masyarakat diantaranya adalah yang pertama, terpeliharanya dan meningkatnya status kesehatan keluarga. Kedua adalah terpeliharanya dan meningkatnya status kesehatan komunitas. Yang ketiga, terpelihara dan meningkatnya status gizi masyarakat. Dan yang keempat adalah terpeliharanya dan meningkatnya status kesehatan jiwa masyarakat. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa lain waktu.